Kan sholat kita bisa lebih bermakna. Ini sangat banyak. Di antaranya yang pertama adalah hudurul qalb, hadirnya hati. Maka ini makna dari sholat. Sholat itu akan bermakna manakala hati itu hadir, sebagaimana kemarin sudah kita bahas. Artinya adalah mencurahkan hatinya, mengosongkan hatinya dari hal-hal yang akan mengelabuinya. Dan itu tiada lain adalah dengan himmah, dengan tekad yang kuat. Atau juga terkadang itu adalah karena ada sebab-sebab dari perhatian kepada yang lain. Maka kapan ada sesuatu yang menarik perhatian kita, maka dalam hal ini hati itu akan bisa ketarik. Pentingnya untuk benar-benar menghadirkan hati dalam keadaan ketika berbagai kepentingan itu masuk. Dan ini tidak ada obatnya, tidak ada terapinya kecuali adalah dengan cara memalingkan perhatiannya kepada sholatnya. Mencurahkan perhatiannya kepada sholatnya. Dan kemudian memalingkan berbagai perhatian-perhatian yang lain. Disingkirkannya. Dan ini tentunya adalah sesuai dengan kekuatan imannya kepada hari akhirat. Dan juga kekuatan hatinya untuk menjadikan rendahnya dunia ini. Memandang dunia itu rendah. Maka ketika memandang dunia itu adalah rendah, mudah baginya untuk kemudian mengembalikan hati itu dalam sholatnya. Maka di sini sebagai pertimbangan bagi kita, kapan kita melihat hati kita itu tidak hadir dalam sholat, tiada lain sebabnya adalah, perlu diketahui bahasanya sebab tidak hadirnya hati dalam sholat adalah karena dha'ful iman, iman yang lemah. Terapinya bagaimana? Berusaha untuk menguatkan imannya. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, memahami makna al-kalam. Artinya memahami apa yang kita ucapkan dalam sholat kita. Ketika awal kita mengucapkan Allahu Akbar, kita fahami. Bukan sekedar mampu menerjemahkan saja, tapi memahami makna al-kalam. Apa makna Allahu Akbar? Mengagungkan Allah. Allah Maha Besar. Maka dengan memahami itu, runtuhlah segala perasaan takabur, merasa tinggi diri atau merasa punya andil dan seterusnya, untuk kemudian tawadhu. Ada sikap tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar. Bahwa kita demikian kerdilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi pada suasana seperti sekarang ini. Benar-benar kita menyadari betapa kerdilnya manusia. Dengan segala kekuatan yang mereka miliki, ternyata tidak ada yang berani dan tidak ada yang mampu untuk menghadapi satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat kecil itu. Corona. Allahul musta'an. Maka lebih lagi, maka inilah makna takbir ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian tatkala kita membaca iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara dosa-dosaku sebagaimana Engkau telah jauhkan antara timur. Maka terbayang kemaksiatan, kemungkaran. Bagaimana upaya-upaya kita untuk menjauhkan, menghindari itu semuanya dari diri kita.
memahami makna al-kalam. Allahumma naqqini min khataayaya. Ya Allah, bersihkanlah dari kesalahan-kesalahanku. Dan ini juga terkandung di dalamnya makna tadallul, sangat butuhnya kita. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di balik itu adalah hadirnya hati ini. Dan barangkali hati itu juga hadir dengan lafadznya tapi tidak dengan maknanya. Lafadznya dipahami, namun maknanya. Maka ini hendaknya mengarahkan perhatian kita untuk bisa mengetahui dari makna-makna al-kalam. Apa yang kita ucapkan. Dan kemudian kita menyingkirkan berbagai hal-hal yang terkadang menyibukkan dalam salat kita, serta memutus sumber-sumbernya. Ketika Allahu Akbar teringat macam-macam, ya. Aktivitas kita, bahkan barang yang hilang kemudian kadang ketemu ketika salat. Ini menunjukkan apa? Dha'ful iman, lemah iman. Maka inilah yang harus kita singkirkan. Dengan kita memahami makna-makna yang kita baca. Ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, hamd adalah tadallul ma'a ta'zim, memuji kepada Allah yang dibarengi dengan pengagungan. Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang menguasai seluruh alam ini, dan termasuk diantaranya adalah kita dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu menjadikan benar-benar kita itu kerdil. Tidak ada artinya kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkadang juga hal-hal yang menyibukkan hati kita, menyibukkan dalam sholat kita dari apa yang kita dengar dan kita lihat. Maka terkadang ketika kita Allahu Akbar, apa yang tadi kita dengar kemudian hadir dalam sholat. Apa yang kita lihat hadir dalam sholat. Dan ini yang nampak jelas. Atau terkadang yang tersembunyi dari apa yang ada dalam benak kita. Tersembunyi. Misalkan ketika kita ada yang bertanya kepada kita atau ada yang membantah kepada kita, sebenarnya kita mau membantah, sebenarnya kita juga mau membantahnya, maka bantahan-bantahan itu kemudian terbetik, terlihat dalam sholat kita. Kalimat-kalimat itu kemudian terlihat dalam sholat kita. Maka inilah yang harus kita singkirkan. Terapinya kata beliau, jika itu adalah dari perkara-perkara yang zahir, adalah hendaknya kita memutus apa yang bisa menyibukkan pendengaran dan penglihatan kita. Dan ini lebih mendekat kepada kiblat. Makanya Nabi SAW di antaranya dalam mewajibkan dalam salat kita menghadap kepada sutrah. Ini supaya lebih khusyuk. Pandangan kita itu terbatas, hanya ke tempat sujud saja. Dan ini dalam rangka menjaga salat kita. Dan menjaga demikian pula dengan apa yang kita lihat di hadapan kita. Mungkin sajadah yang berwarna-warni kadang-kadang juga kemudian menjadikan pikirannya kemana-mana. Maka jangan biarkan yang seperti itu menyibukkan kita.
Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana kisahnya ketika beliau dihadiahi oleh Abu Jahm dengan kain ambijaniyah yang memiliki garis-garis. Dan ini kemudian beliau minta, waktu itu disodori 2 kain. Satu polos, satu yang bergaris. Yang bergaris ini lebih bagus memang, bahannya lebih bagus. Ini. Kemudian dipakai dalam sholatnya. Ternyata Nabi SAW mengatakan, innaha alhatni anifan an sholati. Sesungguhnya kain ini tadi adalah melalaikan aku dari sholatku. Minta dikembalikan, minta diganti yang jelek saja. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk kemudian menyingkirkan hal-hal yang nampak dalam pandangan kita. Dan ini kalau berkaitan dengan hal yang disingkirkan. Kemudian yang kedua, kalau itu berkaitan hal-hal yang batin, yang tersembunyi, maka terapinya kata beliau adalah memaksa jiwa untuk kembali kepada apa yang dibaca dalam sholatnya. Untuk kembali kepada apa yang dibaca dalam sholatnya, kemudian mencermati, mentadaburi dari apa yang dibacanya. Dan ini dari sebelum sholat, di saat sholat pun juga demikian. Segala hal-hal yang menyibukkannya itu kemudian disingkirkan. Dan ini perlu perjuangan, perlu istihad dalam mengosongkan hatinya ini dari hal-hal yang akan mengganggu dalam sholatnya ini. Dan kemudian memperbaiki dirinya untuk ingat kepada akhirat. Kemudian terbayang di hadapannya bagaimana ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terbayang bagaimana dahsyatnya matla' yang akan dihadapinya nanti di yaumil qiyamah. Maka inilah yang kemarin kita singgung kisah ya, dari para salaful ummah radhiyallahu ta'ala jami'an. Yang ketika mau berwudu saja pucat. Berwudu itu pucat. Karena menyadari akan berhadapan dengan siapa. Maka ini dalam sholat. Maka bagaimana ketika terbayang yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari ketika manusia itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Maka ketahuilah bahwa yang hal-hal yang kemudian masuk dalam pikiran kita di saat sholat kita adalah dari apa yang masuk dalam hawa nafsu kita. Maka tinggalkanlah syahwat, putuskan segala hal-hal yang berkaitan dengan syahwatnya, karena inilah yang akan mengangkat derajat kita. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan jiwanya dari hawa nafsunya. Maka dia adalah fa innal jannata hiyal ma'wa, surga itu adalah sebagai tempat kembalinya. Maka ketahuilah bahwasanya penyakit ini kapan dia bercokol, maka ini tidak akan memberikan manfaat kecuali dengan obat yang kuat. Karena ini penyakit. Apabila kuat, yang ini kemudian akan menyeret kepada orang yang sholat ini untuk kemudian keluar dari sholatnya. Maka inilah lalai dari sholatnya. Kemudian beliau umpamakan orang yang keadaan seperti itu adalah seperti seorang yang ada di bawah sebatang pohon. Yang dia sebenarnya di sebatang pohon, di bawah sebatang pohon, dia ingin
menenangkan diri. Bernaung di bawah pohon besar ingin menenangkan diri. Namun ternyata apa? Ada suara-suara burung yang mengganggunya. Ada suara-suara burung yang mengganggunya. Dan di tangannya itu dia pegang kayu. Untuk kemudian untuk mengusir ke sana kemari. Maka akhirnya pikirannya pun tidak jadi tenang. Sampai kemudian burung-burung ini pun juga kemudian mengganggunya. Artinya tidak akan terputus ini. Maka kalau menginginkan untuk menyelesaikan, maka ini potong itu pohon, baru kemudian burung-burung itu akan pergi. Maka demikian pula syajaratus syahwah. Pohon dari syahwat ini apabila semakin tinggi, semakin kuat dan cabang-cabangnya kemana-mana, inilah yang kemudian akan terus mengganggunya. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Dikatakan kepada Amir ibn Abd Qais rahimahullahu ta'ala, ditanyakan kepada beliau, katanya, apakah jiwamu itu berbicara tentang sesuatu dari perkara-perkara dunia dalam solat? Artinya pernah enggak dalam solat itu kemudian jiwamu itu berbicara masalah dunia, terbayang ke sana kemari terhadap jualannya, hubungannya dan seterusnya? Maka beliau katakan, untuk kemudian beliau menjawab bahwa kalau seandainya ya, aku gigi-gigiku ini berpencar itu lebih aku sukai daripada aku mendapatkan seperti ini. Artinya kemudian kalau sakit gigi itu lebih aku sukai daripada mendapati ini. Jadi mendapati dalam sholatnya itu terbayang masalah-masalah dunia. Maka dan ini tentunya adalah perkara yang sulit memang. Memutus cinta kepada dunia dari hati adalah perkara yang berat. Apalagi menghilangkannya secara keseluruhan ini sangat berat. Maka tentunya adalah bagaimana usaha kita semaksimal mungkin. Dan tentunya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan menjadikan solat kita lebih bermakna. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga kata beliau adalah ta'zim lillah, mengagungkan Allah. Solat ini adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terlahir dari dua hal. Yang pertama adalah mengenal akan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keagungannya. Dan yang kedua adalah mengenal akan rendahnya, memahami, mengetahui akan rendahnya jiwa, dan bahwasanya jiwa itu adalah musta'badah, menghamba. Maka ini akan tumbuh rasa pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita mengenal akan agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha agungnya Allah, maha mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengakui akan betapa rendahnya jiwa kita. Dan bahwa jiwa itu adalah musta'badah. Menghambakan diri. Dituntut untuk menghambakan diri. Maka manakala dua hal ini adalah kita miliki, maka kemudian akan terlahir
dari dua pengertian ini rasa ketenangan dan rasa khusyuk. Sakinah, nyaman, dengan bahasa kita semeleh, ya. Pelong hatinya, khusyuk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini solat kita akan lebih bermakna ketika itu kita dapatkan makna-makna ini kita dapat. Makanya Nabi SAW ketika beliau menganjurkan kepada kita ketika kita mendatangi solat adalah apa? Bisakinati wal waqar. Bisakinati wal waqar. Berjalan menuju solat itu adalah dengan sakinah, dengan tenang dan bersahaja, tidak kemerungsung, tidak buru-buru, supaya ketika masuk solat pun juga hati dalam keadaan tertata. Karena itu inti daripada solat adalah khusyuknya. Kemudian juga dari makna solat ini adalah mengharap, ada roja. Dan roja harapan itu adalah karena sebagai tambahan dari rasa khaufnya, ketakutan. Dan ini tentunya sebagaimana kita mengerti, roja dan khauf adalah di antara rukun ibadah kita. Roja, khauf dan mahabbah. Ini dengan pengagungan. Dengan pengagungan akan menjadikan harapan. Dengan harapan kemudian ada rasa khauf, rasa takut. Maka seorang yang sholat, hendaknya dia mengharapkan dengan sholatnya itu adalah mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dia juga takut. Takut kalau kemudian kurang dalam sholatnya, melakukan kekurangan dalam sholatnya, akan mendapatkan iqab, akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan siksaan. Ini orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Maka hendaknya seorang yang sholat ini menghadirkan hatinya dalam setiap segala sesuatu dari gerak-geriknya dalam sholatnya. Ketika mendengar panggilan adzan, panggilan muadzin, dia pun kemudian bagaimana merealisasikan, memenuhi panggilan itu, bersegera untuk bangkit, ya, menyingsingkan lengan bajunya untuk menjawab adzan. Dan perhatikan apa yang dijawabnya. Dan dalam keadaan dengan badan yang mana dia itu hadir. Ini ketika mendengar panggilan muadzin dan ketika dia menutup auratnya dalam sholatnya, ketahuilah bahwa dalam kita menutup aurat itu di antara maknanya yang dikehendakinya adalah bagaimana menutup aib dari badan kita dari manusia. Yang ini betapa badan kita itu banyak aibnya. Lebih lagi yang tersembunyi, makanya para salaf mengatakan seandainya dosa itu berbau, maka orang akan lari dari kita. Maka tatkala kita menutup aurat kita dengan sarung, dengan gamisnya kita tutup aurat kita, terbayang dalam benak kita aurat-aurat secara batin, ya, cacat-cacat kita secara batin. Ya. Kalau kemudian aurat kita terbuka, ini adalah kelihatan aibnya, ya, maka bagaimana kalau batin kita ini? Untuk kemudian kita menyadari, kita ingat dengan cacat-cacat dalam batin kita. Mungkin masih ada rasa dendam,
mungkin masih ada rasa sentimen sama temannya, mungkin ada rasa takabur, rasa ujub, dan semisalnya. Hasad, dengki kepada yang lain. Dan bagaimana kalau kemudian ini diungkap, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan khalaik, di hadapan manusia, yang tentunya kita tidak menginginkan. Yang ini tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak, karena antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penutupnya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Maka ini tentunya adalah penyesalan. Dengan itu kemudian tumbuh rasa penyesalan, kemudian rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa khauf, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala apabila aib-aib kita itu dibongkar. Maka ini yang senantiasa kita dituntunkan oleh Nabi SAW di antara zikir pagi dan sore. Allahumma astur aurati, Allahumma astur aurati wa amin ra'ati. Ya Allah, tutuplah auratku, cacat-cacatku, wa amin ra'ati, dan amankanlah dari kegelisahanku, kegundahanku, hal-hal yang akan mengagetkan kepadaku. Amankan dari sesuatu yang akan mengagetkanku. Minta kepada Allah, dan ini diantara dituntun oleh Nabi SAW dalam zikir pagi dan petang hari. Maka kalaulah kemudian bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Allah bongkar aib kita, maka ini juga dengan ini kita pun juga tidak akan membuka aib orang. Karena Rasulullah SAW teringat dalam hal ini bimbingan-bimbingan Nabi, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Ini ketika kita pakai sarung, pakai baju menutup aurat kita menuju sholat. Terbayang betapa kalau kemudian kain kita terangkat, lihat aibnya, terlihat auratnya, maka terbayang aurat kita yang batin. Kemudian tatkala kita menghadap kiblat dan menghadapkan wajah kita, mengarahkan hanya kepada ke arah Baitullahil Haram, Ka'bah Baitullahil Haram, maka ini secara zahir, maka hati kita juga demikian hendaknya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya lebih utama. Bagaimana mengarahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita tidak akan bisa mengarah ke arah Ka'bah, ke arah kiblat ini kecuali dengan memalingkan badan kita dan memalingkan dari yang lainnya. Demikian pula hati. Maka tidak akan mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kita mengesampingkan yang lainnya. Ini ketika kita menghadap kiblat. Ketika kita takbir, maka jangan kemudian mendustai hati dengan lisannya. Lisannya mengucapkan Allahu Akbar. Sudahkah hatinya benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kemudian lisannya mengucapkan Allahu Akbar, namun dalam hati kita masih ada sesuatu yang lebih besar, lebih agung dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti lisan kita dusta. Maka jangan sampai kemudian hawa nafsu lebih kita cintai. Maka hati-hati untuk menjadikan hawa nafsu itu adalah lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hal-hal perlu untuk kemudian kita perhatikan.
Kemudian tatkala kita isti'adah di awal sebelum kita membaca Fatihatul Kitab, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maka perlu dipahami dari makna isti'adah, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Luju' ilallah. Luju' ilallah. Yani DP, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hati kita sendiri ini, lisan kita mengucapkan a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafthi. Namun kalau kemudian hati kita sendiri tidak kembali kepada Allah, tidak berlindung kepada Allah, maka apa yang kita ucapkan ini juga sia-sia. Maka hendaknya memahami apa makna yang diucapkannya dan menghadirkan bukan sekedar artinya, lafadznya, namun juga dengan makna, menghadirkan hati untuk bisa memahami dari makna apa yang diucapkannya. Demikian terus ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka terbayang akan maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala, maha terpujinya Allah, maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, terbayang betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, tidak mungkin kita bisa sholat, ya, tidak mungkin kita bisa hidup, tidak mungkin kita bisa diberi iman. Terbayang akan keagungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu menjadikan kita memang sangat butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan itu juga kita bisa berbagi. Untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, terbayang sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ar-rahimun yarhamuhumur rahmah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, niscaya yang di langit akan sayang kepadamu. Maka tumbuh rasa mau berbagi. Betapa rendahnya kita di hadapan Allah kalau bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terbayang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi ketika mengucapkan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, terbayang di hadapan kita. Bagaimana keadaan sangat mengerikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Anal Malik ana Dayyan. Ainal muluk. Ketika Allah mengatakan limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahar. Milik siapa kekuasaan pada hari ini? Di mana di dunia orang berkuasa, ya. Semua orang merasa berkuasa. Yang menjadi pimpinan, yang menjadi mandor, yang menjadi ini, semua merasa memiliki wewenang, berkuasa. Namun nanti terbayang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin. Tidak ada lagi orang yang merasa berkuasa. Maka jemaah mendekatkan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula selanjutnya dalam rukuknya, dalam sujudnya, tawadhu, tumbuh rasa tawadhu. Kemudian sujudnya maka semakin bertambah kehinaannya, merasa terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menempatkan jiwa kita pada tempatnya. Dan kemudian sujud, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sembari kita juga memohon pada Allah Subhanahu rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ini terbayang Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Maha agung, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Maha tinggi. Maka jemaah mendekatkan Allah Subhanahu wa taala, manakala salat kita tunaikan dengan syarat-syarat seperti ini, syarat-syarat tidak hanya syarat zahirnya tapi syarat batinnya kita tunaikan, maka inilah yang akan menjadikan salat itu lebih bermakna, lebih hidup, dan akan menjadi penerang. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasallam, was-salatu burhanun. Salat itu akan menjadi petunjuk.
akan menerangi jiwa kita dan juga akan menumbuhkan rasa azamatul ma'bud, keagungan yang diibadahinya. Dan ini adalah rahasia dalam solat. Dan ini tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali al-alimun, orang-orang yang mau berilmu, orang mau belajari. Adapun orang yang hanya sekedar berdiri menegakkan bentuk solat tanpa kemudian memahami maknanya, kata beliau, fa innahu la yattali'u ala syai'in min dzalika bal yunkiru wujuduh. Hakikatnya dia tidak melihat sedikit pun dari solatnya, bahkan mengingkari akan solatnya ini. Ketika tidak dipahami dengan makna-maknanya. Maka ini bagaimana untuk menjadikan solat kita itu akan lebih bermakna. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan menjadikan kita lebih introspeksi diri kita. Dan juga untuk senantiasa kita mawas diri kita dengan apa yang kita jalani setiap hari kita, khususnya dalam solat. Dan insyaallah ta'ala kita akan bahas berikutnya berkaitan dengan adab-adab yang berkaitan dengan solat Jumat, ya. Tadi adalah sudah kita bahas masalah solat. Berikutnya adalah berkaitan dengan solat Jumat. Dan juga berikutnya berkaitan dengan ibadah-ibadah yang nafilah, yang sunnah. Mudah-mudahan ini memberi semangat pada kita. Mumpung kita dalam kondisi seperti ini adalah tentunya dalam menjadikan kita begitu kerdilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita lebih memfokuskan diri kita, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan taufik kepada kita, dan juga senantiasa diberikan sabar dan istiqamah. Innahu lidzalika alqadirun alaihi wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wa sallallahu alaihi wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan istima' wa barakallahu fikum.